Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pemikiran ekonomi ilmuwan klasik Ibnu Abi al-Dunya dan al-Daudi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Galuh Hayuning Tias dengan NIM 4320030, yang kedua Armelis Arfani dengan NIM 4320035, dan saya Eka Febrianti dengan NIM 4320060. Pemikiran ekonomi Ibnu Abi al-Dunya. Nama lengkap Ibnu Abi al-Dunya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais bin al-Quraisy, yang dikenal dengan Ibnu Abi al-Dunya dan terkadang dipanggil dengan Abu Bakar. Ibnu Abi al-Dunya lahir pada tahun 208 Hijriah atau 823 Masehi di Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ibnu Abi al-Dunya adalah salah seorang ulama yang mendapat kepercayaan untuk mendidik para putra khalifah. Hal ini sebagai bukti bahwa Ibnu Abi al-Dunya termasuk seorang ulama yang keilmuannya diakui sehingga Khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa saat itu mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepadanya. Di bidang ekonomi, Ibnu Abi al-Dunya menuangkan ide-idenya dalam karyanya yang berjudul Islah al-Mal, yang berisi tentang konsep kepemilikan harta. Di dalamnya menjelaskan tentang konsep kepemilikan harta, khususnya harta individu dan cara membelanjakannya atau mendistribusikannya. Pemikiran Ibnu Abi al-Dunya tentang distribusi. Dalam Islam, distribusi harta lebih menekankan kepada keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Menurut Ibnu Abi al-Dunya, negara harus ikut berperan dalam proses pendistribusian harta. Adapun bentuk peran negara tersebut, yaitu membantu keluarga dekat, membantu tetangga, dan keadilan distribusi. Untuk peran negara yang pertama yaitu membantu keluarga dekat. Islam menganjurkan untuk mengutamakan membantu keluarga terdekat terlebih dahulu. Salah satunya yaitu warisan. Warisan adalah salah satu bentuk kebebasan dalam pendistribusian harta. Bentuk kebebasan dalam warisan adalah wasiat yang boleh diberikan kepada siapa saja, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Yang kedua yaitu membantu tetangga. Islam menganjurkan untuk berbagi dalam kebaikan dan kesenangan termasuk kepada tetangga. Hal ini untuk mencegah sifat buruk yang dapat terjadi seperti iri, dengki, dan lainnya. Yang ketiga yaitu keadilan distribusi. Ketidakadilan dalam mendistribusikan kekayaan dapat menyebabkan kesenjangan antar masyarakat. Ibnu Abi al-Dunya dalam kitabnya Islah al-Mal menjelaskan sebab-sebab terjadinya ketidakadilan tersebut. Di antaranya yaitu perilaku monopoli dan penimbunan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyebabkan orang lain tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
Dalam kitab Islah Al-Mal dijelaskan sebab-sebab larangan ketidakadilan pendistribusian, yaitu praktek monopoli dan penimbunan. Larangan monopoli suatu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, karena dapat menyebabkan iri, dengki, dan kemarahan di antara masyarakat. Maksud dari larangan penimbunan adalah harta yang dikumpulkan, disembunyikan, dan tidak dikeluarkan untuk berzakat maupun sedekah. Penimbunan dalam Islam adalah sebuah perilaku tercela dan dosa yang pelakunya akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abi Al-Dunya mengklarifikasikan cara memperoleh harta menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung yaitu dengan bekerja, sedangkan cara yang tidak langsung yaitu warisan yang diterima seseorang. Selain itu, menurut Ibnu Abi Al-Dunya, negara juga harus berperan dalam mengatur dan mengawasi kepemilikan individu, dalam rangka menjamin tercapainya keadilan distribusi harta. Kesimpulan dari pemikiran ekonomi Ibnu Abi Al-Dunya yaitu distribusi kepemilikan harta individu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengantarkan pada kemaslahatan semua orang. Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga pada perilaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi yang lainnya, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial, serta memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya. Pemikiran ekonomi Al-Dawudi. Ad-Dawudi dikenal dengan salah seorang ulama hadis dari mazhab Maliki. Lahir di Biskirah. Dalam perjalanan hidupnya, Ad-Dawudi mengorbankan semangat jihad dengan pena, hujjah, burhan, serta perdebatan untuk mempertahankan kebenaran. Ahmad Ibnu Nasr Al-Dawudi memiliki karya berjudul Al-Amwal. Dalam kitab Al-Amwal, Ahmad Ibnu Nasr Al-Dawudi lebih banyak menjelaskan tentang keuangan publik, sehingga yang menjadi objek tentang keuangan publik ini mencakup dua aspek yang utama, yaitu kekayaan negara atau barang milik negara dan sistem pajak yang meliputi zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fai. Keuangan publik menurut Ahmad Ibnu Nasr Al-Dawudi. Pokok-pokok keuangan publik dalam kitab Al-Amwal. Ada dua tema yang sangat penting tentang keuangan publik dan merupakan pembahasan utama di dalam kitab Al-Amwal, yaitu kekayaan negara, yaitu harta yang orientasinya sebagai pendapatan negara yang meliputi lahan tanah, hutan, segala hasil dari laut dan sungai, dan lain-lain. Pendapatan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan khusus dan pendapatan umum. Sistem pajak. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang pajak yang paling menonjol dan sangat penting dalam kitab Al-Amwal, yaitu zakat, jizyah, kharaj, dan pendapatan yang diperoleh dari harta ghanimah dan fai. Pendapatan khusus negara menurut Al-Dawudi. Yang pertama yaitu tanah yang ditaklukkan melalui peperangan. Dalam sejarah menyebutkan bahwa tanah yang pertama kali Rasulullah taklukkan adalah tanah Bani Nadir, di mana Rasulullah telah membagi tanah itu
untuk orang fakir dan kaum muhajirin. Sedangkan tanah yang tidak Rasulullah bagi, maka di bawah pengawasannya. Yang kedua yaitu tanah yang diperoleh secara damai. Al-Daudi sudah menjelaskan hukum ini, di mana ia menjelaskan tentang sebagian tanah yang ditaklukkan secara damai di kota Sokliyah. Ia berkata, "Dan siapa yang telah memeluk Islam, maka apabila kondisi tanah mereka merubah menjadi jizyah, maka tanah tersebut menjadi hak milik mereka dan bebas mengelolanya." Jadi, ada dua hal mengenai tanah-tanah di wilayah yang diperoleh dengan damai. Yang pertama, tanah tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin seperti tanah yang diperoleh dengan perang. Yang kedua, tanah itu masih tetap untuk pemiliknya, akan tetapi dengan syarat membayar kharaj dan diserahkan ke Baitul Mal. Untuk pendapatan khusus negara yang selanjutnya yaitu tanah yang diserahkan oleh penduduknya karena takut. Ada dua pendapat tentang tata cara pendistribusian tanah ini, yaitu statusnya menjadi sedekah, sehingga hakim memberi untuk fakir miskin. Yang kedua, statusnya menjadi fa'i, maka menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Dalam hal ini, Al-Daudi memilih pendapat kedua, karena lebih banyak memberikan kemaslahatan. Ia berkata, dan ada perbedaan pendapat tentang ini, apakah ia menjadi sedekah atau fa'i, dan pendapat yang lebih tepat adalah menjadi fa'i. Selanjutnya, lahan tidur atau tanah mati. Dalam masalah tanah mati ini, Al-Daudi menyebutkan bahwa siapa yang mengolah lahan tersebut, maka akan menjadi miliknya. Bahwasanya Nabi SAW dan khalifah setelahnya mengambil alih tanah melalui perang. Ketika tidak ada seorang pun yang mengelolanya, begitu para juga khalifah setelahnya, maka jadilah hak milik kepada siapa saja yang mau mengelolanya. Pendapatan umum negara menurut Al-Daudi. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi atau obligatory zakat system, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum, sehingga pengumpulan, pengelolaannya, atau pendistribusiannya bisa terarah. Zakat mempunyai berbagai macam hikmah dan faedah-faedah yang berhubungan dengan iman dan juga akhlak, ibadah, serta pendidikan. Maka, tak heran Al-Daudi mengatakan, sesungguhnya zakat itu diambil dari kaum muslimin sebagai penyuci bagi mereka. Yang kedua ada keuangan publik non-zakat. Dibagi menjadi dua, pendapatan periodik dan pendapatan non-periodik. Pendapatan periodik yang pertama ada jizyah. Pandangan Al-Daudi tentang jizyah, di mana ia tidak menjelaskan definisi dan maksud daripada jizyah. Dalam kitabnya Al-Amwal, ia berkata, karena zakat diambil dari kaum muslimin sebagai penyuci bagi mereka, sedangkan jizyah yang diambil dari orang kafir sebagai rasa tunduk patuh. Jadi, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-muslim sebagai imbalan jaminan kehidupan yang diberikan negara Islam. Untuk pendapatan periodik yang selanjutnya yaitu kharaj. Kharaj adalah
retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah di mana para pemilik tanah taklukan membayar kharaj ke negara Islam. Tidak ada ketetapan ukuran kharaj secara pasti di dalam syariat. Akan tetapi, ini merupakan hasil ijtihad Umar dan kemudian terus diikuti oleh generasi selanjutnya. Al-Daudi menjelaskan tentang porsi yang harus dikeluarkan dalam kharaj. Umar mengutus Utsman bin Hanif, maka dia menetapkan untuk ladang gandum 48 dirham, dan untuk syair atau beras berkecambah 24 dirham, untuk kebun kurma 12 dirham, dan ada yang mengatakan untuk gandum 24 dan untuk syair 12 dan untuk kurma 6 dirham. Selanjutnya yaitu usyur, adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah Islam. Sehingga usyur ini lebih serupa dengan apa yang dikenai pada masa sekarang dengan istilah bea cukai. Selanjutnya yaitu pendapatan non-periodik, yaitu ada anfal, ghanimah, dan fa'i. Al-Daudi mendefinisikan anfal sebagai bertambah, karena Allah melebihkan dari yang mereka peroleh ketika penaklukan. Al-Daudi mendefinisikan ghanimah sebagai yang diperoleh dari peperangan. Dan Al-Daudi mendefinisikan fa'i sebagai apa yang Allah beri daripada harta musuh. Selanjutnya yaitu pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial Islam. Dengan zakat, dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualis. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, sampai pernah tidak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak mendapatkan zakat. Mengenai pengeluaran zakat, Al-Quran sudah menetapkan secara khusus kepada siapa saja didistribusikannya dalam surat At-Taubah ayat 60. Al-Daudi memberi pernyataan tentang ayat di atas. Beliau mengatakan, Allah tidak mewajibkan untuk golongan lain. Yang kedua yaitu Baitul Mal. Pandangan Al-Daudi tentang macam-macam pengeluaran negara melalui Baitul Mal dibagi menjadi 3, yaitu gaji atau belanja pegawai, yang kedua pembiayaan pertahanan dan keamanan, dan yang ketiga pembiayaan untuk pembangunan negara. Di dalam pembiayaan untuk pembangunan negara dibagi menjadi 2, ada tanah dan air. Ahmad Daudi menyebutkan, barang siapa yang mengelola lahan tersebut maka akan menjadi miliknya. Untuk air, Al-Daudi menjelaskan bahwa pembagian air seperti air sungai atau yang mengalir di antara kebun-kebun pada saat itu harus saling sepakat dan ridho satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.